Ya, salam selamat sore untuk kita semua. Terima kasih buat kesempatan ini secara khusus bagi saya. Saya berterima kasih untuk kesempatan kali ini. Di dalamnya saya akan menyelesaikan tugas saya itu dari konseling yang membahas tentang bagaimana kita mengkonseling seseorang. Jadi di sini saya akan mengambil sebuah kasus atau pendekatan, yaitu pendekatan humanistik, di mana kita memanusiakan manusia. Bukan berarti bahwa kita samakan manusia dengan hewan, tetapi di sini memanusiakan manusia artinya bahwa di dalam diri seseorang itu pasti tentunya Tuhan sudah karuniakan bakat dan talenta masing-masing, tetapi tinggal bagaimana caranya kita supaya kita bisa mengembangkan talenta itu. Namun kita percaya bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, manusia yang penuh dengan dosa. Oleh sebab itu sebelumnya kita melanjutkan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Pada sore hari ini kami boleh dipertemukan dengan saudari Berta di tempat ini Tuhan. Di dalamnya kami akan melakukan konseling. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah setiap kami. Semoga kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, dan di situ nama Tuhan tetap kami puji dan kami permuliakan. Kami percaya bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah kami. Amin. Oke, kita akan masuk. Saya mau bertanya kepada saudari Berta, apakah saudara Berta tahu itu, kalau memang tahu atau tidak, apa itu bakat atau talenta? Bisa jawab atau berapa kata atau bagaimana, nanti saya jelaskan. Bakat atau talenta. Kalau saudara agak bingung, bisa saudara lihat dalam Matius pasal 20, Matius pasal 25 ayat yang ke 14 saja. Bisa dibacakan. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Oke, terima kasih buat ayat pendukung pada saat ini. Di sini saya coba mengaitkan antara pendekatan humanistik dengan konseling Alkitabiah. Saya mengambil dari kesimpulan dari Alkitab, karena seperti kita ketahui dalam pengertian secara umumnya, yaitu bakat atau talenta. Apa yang dimaksud dengan bakat? Bakat, bagaimana cara mengembangkan bakat? Apa saja faktor yang mempengaruhi manusia? Muncul pertanyaan tersebut seringkali. eh, Banyak orang menyalahgunakan atau menyalahartikan tentang bakat. Bakat adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Jadi kita harus merasakan bahwa bakat yang kita miliki ada dalam diri kita sejak kita lahir. Tinggal bagaimana caranya kita untuk mengembangkan hal tersebut. Seperti pada firman Tuhan tadi pada Matius 25 dijelaskan perumpamaan seorang yang memberikan tugas kepada upahannya dan akan pergi ke luar negeri dan akan datang. Ini hanyalah perumpamaan seperti sama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan kita untuk hidup di dunia ini, tetapi bagaimana caranya Tuhan supaya kita bisa mengembangkan talenta-talenta dan bakat yang ada pada diri kita, terutama bagi saudari Berta. Uh, Jangan pernah ragu tentang bakat yang ada dalam dirimu, karena kamu harus yakini bahwa sebenarnya kamu memiliki potensi dan bakat seorang pemimpin dalam diri kamu, tetapi bagaimana cara kamu mengembangkan hal tersebut. Jangan hanya terpaku pada kata-kata orang, karena kalau kita hanya terpaku pada kata-kata orang, kita tidak akan pernah maju. Seperti para firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk tetap jujur mengembangkan bakat dan talenta dan ada dalam diri kita, supaya bagaimana caranya jika Tuhan datang kedua kali nanti, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan saya juga coba mengambil ada beberapa tokoh atau para pakar yang memberikan kepada kita tentang apa pengertian dari bakat tersebut. Menurut M. Ngalim Purwarto, menjelaskan bahwa arti bakat adalah kecakapan pembawaan tentang kesanggupan dan potensi tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Ini adalah potensi ya, seperti saudari Berta, pasti ada potensi dalam dirimu, tetapi bagaimana caranya kamu untuk mengembangkan hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Kartini Kartono,
menjelaskan bahwa arti bakat adalah hal yang mencakup segala faktor yang ada dalam diri seseorang sejak awal pertama kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, potensi tersebut perlahan berkembang sehingga menghasilkan sebuah keahlian, keterampilan, dan kecakapan. Di sini membahas tentang keahlian dan kecakapan. Seperti dalam diri saudara juga pasti memiliki sebuah keterampilan atau bakat yang Tuhan sudah karuniakan. Jadi kembangkanlah bakat yang ada dalam dirimu. Jangan pernah meragukan hal tersebut, karena jika kamu mengembangkan hal tersebut, pasti disitulah muncul atau akan datang berkat Tuhan. Seperti dalam materi dari seorang pakar, yaitu Utami Munadar, menjelaskan bahwa arti bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang perlu dilatih dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya agar potensi tersebut mencapai titik maksimal sesuai dengan harapan. Jadi saya ambilkan sebuah contoh, yaitu tentang bakat atau talenta yang ada dalam diri seseorang. Misalnya, tidak mungkin semua orang kan pintar bernyanyi, karena Tuhan sudah mengaruniakan bakat yang berbeda-beda. Jadi ada orang bisa pintar di seni lukis, misalnya di seni musik, di seni vokal. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sungguh luar biasa kuasa Tuhan. Tuhan itu memberikan keadilan kepada setiap orang sehingga dikaruniakan bakat yang berbeda-beda. Tapi tinggal bagaimana kita untuk mengembangkannya. Banyak orang Kristen yang menggunakan kata talenta untuk menggambarkan bakat atau kemampuan. Padahal jika kita melihat lebih luas, talenta adalah kemampuan spesies membuat seseorang mampu melakukan suatu hal dengan sangat baik. Melalui talenta muncullah orang-orang yang mampu bekerja maksimal, seperti akuntan profesional, guru, dan dedikasinya penyanyi dan menginspirasi penari dan yang lain sebagainya. Di sini juga dijelaskan oleh para pakar tersebut bahwa seseorang itu dikaruniakan bakat yang berbeda-beda. Jadi seperti saudari Berta harus ketahui bahwa di dalam diri saudari ada bakat yang Tuhan sudah tanamkan. Jadi seperti saudari Berta, mari kita terus mengembangkan talenta kita bersama-sama, dan itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan, dan terlebih itu menjadi jalan atau transportasi ke jalan kesuksesan, bagaimana kita untuk meraih masa depan yang penuh dengan harapan. Dan secara khusus bagi saudari dalam menuntut ilmu, biarlah Tuhan tetap memberkati. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih Tuhan terdapat dari kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur atas pertemuan ini. Kami rasakan bahwa Tuhan selalu mengaruniakan bakat dan talenta yang ada dalam diri kami, sehingga bagaimana kami itu mengembangkan dan itu menjadi alat untuk menuju kesuksesan dan menjadi jalan untuk kami pakai memuliakan dan mengagungkan akan Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan buat saudari Berta dalam masa kuliah, biarlah Tuhan tetap memberkati, semoga boleh menjalani tugasnya dengan baik. Begitupun keluarga dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Jadi demikianlah praktek yang saya gunakan atau saya jalankan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih buat kesempatan ini. Tentunya tidak ada orang sempurna, hanya Tuhanlah sempurna, dan biarlah kita menyempurnakan hal tersebut dan itu tetap menjadi kemuliaan akan nama Tuhan. Sekian dan terima kasih.